Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman-Nya. Hari ini Selasa 14 Maret 2023, renungan kita berjudul Tuhan adalah Gembalamu. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Yang akan kita baca adalah Yohanes pasal 10 ayat 11. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami banyak pertanyaan bermain di pikiran saudara? Bagaimana aku dapat melalui hari-hari tersulit yang membentang di depanku? Dari manakah datang pertolonganku? Dan bagaimana aku dapat meluputkan diriku dari bahaya, bahkan maut yang mengancam hidupku? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering mengganggu pikiran kita. Tetapi marilah kita belajar untuk mengingat janji-janji Tuhan. Kita harus mempercayainya, mengimaninya, bahwa Tuhan adalah gembala yang akan memelihara kita. Ia menuntun dan memberi makan umat-Nya, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, seperti yang pernah dialami oleh seseorang yang bernama John Craig. Craig lahir di Skotlandia pada tahun 1512. Ia belajar di Universitas St. Andrews dan kemudian melayani Tuhan. Karena usaha untuk semakin mengenal Kristus, ia akhirnya ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Roma. Bukan hanya sebagai tawanan, ia bahkan dijatuhi hukuman mati. Malam itu di tahun 1559, sementara menantikan eksekusi yang akan dijalaninya pada keesokan harinya, Craig mendengar berita bahwa Paus Paulus keempat meninggal. Sudah menjadi kebiasaan bahwa jika Paus meninggal, maka penjara-penjara di Roma akan dibuka dan tahanan dibebaskan untuk sementara. Craig melihat itu sebagai kesempatan untuk membebaskan diri, sehingga ia melarikan diri ke sebuah penginapan di pinggir kota. Para prajurit tidak tinggal diam. Mereka mengejar dan pemimpin pasukan berhasil menangkapnya. Pemimpin pasukan itu menatap lama wajah Craig, kemudian berkata, "Kamu ingat ketika menolong seorang serdadu yang terluka di Bologne dulu? Sayalah serdadu itu. Ini saatnya saya membalas budi baikmu. Jadi sekarang kau bebas," katanya. Pemimpin pasukan itu memberikan sejumlah uang kepada Craig dan menunjukkan kepadanya jalan untuk melarikan diri. Untuk menghindari jalan umum, Craig mengambil jalan memutar dan dengan uang yang diberikan oleh pemimpin pasukan itu ia membeli makanan. Ketika sendirian di hutan dengan kantong yang sudah kosong dan semangat yang patah, Craig merenung. Tiba-tiba ia mendengar bunyi langkah mendekatinya. Ia menjadi takut. Tetapi saat melihat ke belakang, ternyata ada seekor anjing membawa dompet di mulutnya dan mengibas-ibaskan ekornya. Craig takut jebakan, sehingga ia mengusir anjing itu. Tetapi anjing tersebut bersikeras mengibaskan ekornya dan meninggalkan dompet itu di pangkuannya. Dengan uang tersebut ia bisa tiba di Austria, dan setelah Kaisar Maximilian mendengar khotbahnya, ia memberikan perlindungan kepadanya. Craig memberitakan Injil sampai ajalnya tiba di usia 88 tahun. Saudara-saudaraku, pemeliharaan Tuhan kita selalu terbukti. Dan ia akan memakai berbagai cara untuk menolong anak-anaknya. Gembala yang baik itu tidak akan membiarkan domba-dombanya terlantar. Apakah yang membuat saudara khawatir saat ini? Banyak alasan.
Karena dunia ini sudah semakin sulit, tentu kita memiliki banyak alasan untuk khawatir. Tetapi sebesar dan seberat apapun alasan-alasan itu, bagi gembala kita yang baik, tidak ada yang sulit. Kita harus mengingat janji-janji Tuhan. Janji-janji yang tertulis dalam firman Tuhan harus tertanam atau tertulis, terukir di hati kita juga. Sehingga saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, maka janji Tuhan yang tertanam di dalam hati kita itu segera memberikan kekuatan. Sehingga kita tidak kehilangan pegangan, tetapi justru kita berpegang lebih erat kepada gembala kita. Sebab dia sanggup menolong kita. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, domba-dombanya ini. Karena itu, jangan ragukan kasih-Nya. Seringkali karena kita sibuk mencari jalan untuk mengatasi persoalan kita, tanpa minta pimpinan Tuhan, maka kehadiran Tuhan yang siap untuk menolong kita, kita tidak tahu. Kita tidak merasakan bahwa Allah itu ada dekat dengan kita. Dia menguatkan, menghibur, memberikan hikmat. Itu sebabnya saudara, mari kita membiasakan diri kita. Susah atau senang, nomor satu kita hubungi Tuhan. Nomor satu kita panggil nama Tuhan. Waktu kita senang, kita ucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, mungkin kita meneteskan, mengucurkan air mata. Tetapi tetaplah hati kita berseru kepada Tuhan. Hati kita lewat mulut kita berkata, Tuhan, Engkau ada bagiku. Engkau Allah yang sanggup menolong aku walau dalam lembah kekelaman. Jangan ragukan kasih-Nya. Justru biarlah kasih kita kepada Tuhan, kepada gembala kita semakin dalam, semakin dalam. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami pagi ini. Sungguh kami mengagungkan Engkau dan berterima kasih karena Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau tidak pernah mengabaikan seorang pun dari antara kami. Ampunilah kami ya Bapa, karena sering kali kekhawatiran dan ketakutan lebih menguasai hidup kami. Tetapi pagi hari ini kepercayaan dan iman kami dibangkitkan kembali. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran, karena kami bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dan persoalan yang kami hadapi. Seringkali persoalan-persoalan itu datang karena kesalahan kami sendiri Tuhan. Ampunilah kami dan bimbinglah kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami berjalan di jalan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih gembala kami yang baik melindungi kami senantiasa. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kuasa Allah bertemu dengan iman kita, maka perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi. Selamat bekerja saudara-saudara. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tetap bergandengan tangan dengan gembala yang baik itu. Dia yang akan menuntun kita semua. Dan dia yang akan selalu menyediakan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Andalkan dia selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.